ajaran dan agama, mana yang lebih dulu? Mari kita bahas hari ini. Ya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi sama gue di channel Arya Adiwira, bersama gue sendiri Arya Adiwira dan saudara gue Dian Wirabimantara. hari ini Gian, kita akan bahas ini nih. Antara ajaran dan agama, mana mana yang lebih dulu Ajaran dan agama mana yang lebih dulu di Nusantara ya? di Nusantara? Ya. Kalau di Nusantara ya, dari sudut pandang gue ya, dari apa yang kita pelajarin lah, apa yang gue pelajarin tuh ajaran sih. Ajaran lebih dulu sebelum masuknya atau dibentuknya sebuah kelompok yang disebut agama. Agama ini. Soalnya dari ini deh, Jawa itu dulu bukan sebuah suku. Jawa itu memiliki arti tahu Tahu. atau orang yang sudah tahu. Gitu, bukan Sadar ya. bisa dibilang orang yang sudah sadar atau orang yang sudah mengetahui atau mengenal yang namanya kesadaran, ketauhidan, ketuhanan segala macamnya. Jawa tuh disebutnya atau memiliki arti itu. Kalau misalkan kita ambil atau berlandaskan dari itu kan tentunya sudah ada yang namanya kesadaran atau pengetahuan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan, manusia, alam, dan sekitarnya. Itu kan berarti sudah ada sebuah ajaran yang dilakoni oleh orang-orang Jawa atau orang-orang yang sudah tahu ini. Gitu. Mungkin uh, bisa dibilang bahasanya tuh atau penamaannya sekarang ada Tantra. Tantra ya. Tantra. Kalau sekarang kan dibagi ya, kalau tantra modern itu dibagi tantra kiri dan tantra kanan. Tapi menurut gua tantra itu ya, mau itu kanan atau kiri ya tantra. Oh, jadi dia satu kesatuan. Satu kesatuan. Mungkin bisa contoh-contoh ya, contoh kecil lah ibaratnya soal apa itu tantra. Tantra, tantra, tantra itu sebuah ajaran untuk mengenal apa itu sosok pencipta dan bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Ibaratnya ketauhidan itu sendirilah, Ketauhidan. peleburan kalau di kita kan. Itu. Nah, caranya ada dua. Ada tantra kiri dan tantra kanan. Sebenarnya bukan cara sih, ini proses. Untuk mencapai peleburan itu sendiri ada proses tantra kiri lalu kanan. Tantra kiri itu apa sih? Tantra kiri itu kalau di dulunya bahasa dulunya tuh disebut tantra Bhairawa atau melepaskan atau menjalani sifat-sifat raksasa. Oh, berarti termasuk itu ya, sifat raksasa itu kan luas ya. Ya, Semua. agak mengerikan sih bahasanya kan, sifat-sifat raksasa gitu. Coba ada apa aja kira-kira sifat-sifat raksasa nih? Sifat raksasa itu kalau menurut gue ya, jadi dia itu memuaskan hasrat dia ya, memuaskan hasrat dia di dunia. Contohnya apa? Kalau mungkin kalau zaman sekarang dia mencari duit dulu yang banyak ya kan. Zaman sekarang mungkin seperti itu. Dengan obsesi dia, setelahnya dia udah mendapatkan itu, dia ingin cari kebahagiaan yang lain. Contohnya dia ingin wanita yang banyak. Ya ingin dia ingin bahasanya itu ingin jadi seorang playboy lah zaman sekarang ya kan. Dia sampai itu puas dan sama satu lagi nih, kekuasaan. Kalau menurut gua di tantra kiri itu seperti itu. Dan tadi kan lu bilang itu sama tantra kanan itu kan dia satu proses ya, itu proses ya. Proses. Nah, kalau menurut gua setelah melewati itu, ya kan dia kan ngerasa udah basis sudah terpuaskan lah, sudah terpuaskan sehingga dia ngerasa di satu sisi kayak kosong gitu. Loh, ini yang gua lakuin ini apa sih? Jadi kayak dia mempelajari makna yang apa yang udah dilakuin, baru dia masuk ke tantra kanan tuh. Kalau menurut gue seperti itu. Coba gimana bro? Ya, kita langsung kalau ini kita rangkum biar lebih mudah ya. Iya. Tantra kiri atau sifat raksasa ini simbolik dari hawa nafsu.
Hawa nafsu ini kan macam-macam ya, nggak cuma soal perempuan, Iya. ada soal makanan, Oh iya benar, makanan juga ada. harta, ya dan segala macamnya tuh hawa nafsu itu luas kan. Nah, maksud untuk atau tantra kiri, tantra berawa ini itu dijalani, dilakoni sampai jiwa-jiwanya itu sudah merasa, ya tadi lu bilang benar bang, sudah merasa puas, atau bisa dibilang muncul rasa bosan. Iya, Dia udah itu ya. cukup, gitu. Kayaknya udah cukup nih. Kayak bukan anggap lah, mungkin ada contoh seorang peminum yang suatu waktu tuh dia kayak cukup deh kayaknya gue minum. Iya. Kayaknya gue minum ala kadarnya deh. Gue minum tuh nggak sehari 5 botol atau pokoknya minum gue kayak ada perlunya aja nih. Iya. Terus kayak dia mungkin berhubungan segala macam. Itu kayaknya cukup deh kayaknya main-mainnya segala macam atau gimana. Tuh dianggap tantra kiri atau apa tadi tantra bhairawa, melepaskan sifat-sifat raksasa, Atau hawa nafsu. hawa nafsu dalam diri manusia. Baru setelah itu dia bisa beranjak melalui proses selanjutnya itu tantra kanan. Nah, apa ini kanan nih? Menurut Tantra kanan ya anggaplah langsung aja sih simpelnya kebalikan dari tantra kiri. Sesuatu hal yang dalam sudut pandangnya itu terlihat baik. Lebih ke proses perjalanannya tuh kayak apa ya? Dia sudah memahami dari apa yang dia buang tadi di tantra bhairawa tadi. Dia sudah mendapatkan pembelajaran segala macam dan penerapannya itu di tantra kanan. Biasanya di situ dia akan proses pembelajarannya lebih ke kalau mencari ilmu kan di tantra kiri juga ada ya, Iya, kan dapat pasti. pembelajaran segala macam. Tapi lebih ke penerapan lebih lanjutnya sih. Kayak mungkin pengajaran apa sih namanya tuh mengajarkan apa yang sudah didapat Lebih tentang ke diri sendiri gak sih? Gitu. Masing-masing. ke diri sendiri dan sekitar Oh, sih. sekitar sih tepat. Betul. Sama alam ya. Ke alam. Mungkin. Mungkin sosok simpelnya ada. Kita gampang aja kalau mau langsung ngambil contoh sosok simpel tantra kanan itu siapa sih? Buddha Gautama. Dia sudah melepas segala macam keterikatan yang ada di dunia, nafsu, hawa nafsu segala macam dibuang. Ya. Dia kan memiliki cerita anak raja tapi dia lepas itu tentang minum-minuman, wanita segala macamnya. Apakah si Buddha ini nggak pernah melakukan itu? Pernah. Pernah. Ada om. Iya. Tapi ya udah itu ketika dia sudah menemukan atau sudah mencapai penyelesaian di tantra kiri di pembuangan jiwa-jiwa atau sifat-sifat raksasa tadi, dia tinggal meneruskan di tantra kanan. Aku jadi ada pertanyaan nih Dian. Kalau seandainya seseorang yang belajar ajaran tantra ini, ya, dia tidak mau melalui tantra kiri ini, bisa gak dia langsung ke tantra kanan? Kira-kira kalau tanpa melalui proses kan ini pasti tanpa melalui proses, tapi dia mau benar-benar full tantra kanan aja deh. Bisa aja. Cuman kan apa ya? Godaan atau ujiannya luar biasa. Mungkin kita bisa lihat para bante atau pendeta-pendeta zaman sekarang yang mungkin dari kecil sudah ada di wihara, udah memutuskan untuk menjadi biksu, itu kan melawan hawa nafsu di awalnya pasti sangat berat. Yes. Kita nggak bisa ngelihat, oh sekarang dia gini-gini, nggak bisa ngelihat sekarangnya, prosesnya dong. Prosesnya ya. Berarti tetap bisa ya? Tetap bisa. Tetap bisa kalau seorang ingin belajar tantra kanan langsung. Nah, di Nusantara, tantra itu bukan cuma dianggap sebuah ajaran, tapi keilmuan. Bagaimana cara raja-raja kita bisa mendapatkan segala macam keilmuan yang kita tahu tuh banyaklah kesaktian-kesaktian yang mereka punya kan, yaitu melalui itu Ya. jalur tantra tersebut. Dan ini gue juga mau ini, jadi kan gue juga sempat baca ya, tantra itu kan itu ajaran ya. Di dalam tantra itu ada
ada 3 sebenarnya. Yang gue baca tantra itu sendiri atau ajaran, mantra, dan yantra. Iya. Nah, kalau tantra kan jelas ajaran kan, ajarannya tentang kayak tadi tuh tantra kiri, tantra kanan itu proses kan. Nah di mantra itu kalau mungkin kita udah sering dengar ya bahasa mantra ya. Mantra doa-doa ya. Doa atau bahasa kalau di Islam itu apa namanya zikiran atau amalan-amalan ya kan. Itu masuk ke mantra. Yantra apa tuh? Hah? Kalau yantra apa tuh? Kalau yantra, nah yantra itu tentang bahasanya pusaka ya kalau kita bilang ya tentang benda-benda yang memiliki jiwa. Oh, simbol-simbol ya. Nah, iya itu kan ada semua di Nusantara kan. Semua jelas itu. Semuanya ada di Nusantara kan, kayak benda-benda atau pusaka-pusaka kayak patung-patung. Iya, patung ya. Terus ya benda-benda pusaka, benda-benda yang dikeramatkan ya senjata gitu-gitu. Dan sebenarnya nama mantra ini kita masih sering pakai loh. Iya. Kan? Itu masih ke bawah kan, masih ke bawah di kehidupan kita. Lu pakai mantra-mantra apa lu? Padahal kalau kita telisik ke belakang itu kan ajaran dari tantra, bahasa mantra itu kan. Ini yang mungkin orang-orang belum tahu ya. Nah ini gue juga pernah baca mantra itu bukan hanya sekedar bacaan doang, tapi kita harus menjiwai juga. Tetap jadi bukan sekedar kita baca doang, tapi tetap harus ada jiwa di dalam mantra itu sendiri. Kan tapi sama aja sebenarnya itu kan doa atau bahasa siapa ya? Harapan atau apa ya? Tapi iya kayak gitu-gitu lah pokoknya. Ya, ya memang bagusnya harus menggunakan jiwa. Mantra itu ibaratnya kalau zaman dulu bahkan kita kan diajarin ya ngebuat mantra sendiri yang sesuai dengan jiwa kita sendiri. Kenapa begitu? Ya supaya itu selaras dengan apa yang memang diri kita gitu, memang yang ada di dalam diri kita, jiwa-jiwa kita gitu. Kan kalau sekarang kita baca doa ngikutin dari orang lain. Flat aja gitu ya. Ya bukan masalah flat, kita ngikutin doa orang lain yang udah ada gitu, kayak doa apa udah ada nih doanya. Doa yang gimana udah ada di doanya gitu. Yes. Untuk menimbulkan jiwa ke situ kan mungkin bisa, cuman agak lebih ada prosesnya. Berbeda dengan memang doa yang kita ucapkan sendiri atau yang kita buat. Benar. Gitu. Kayak doa minta rezeki. Kayak misalkan lu setelah ritual, anggaplah, dan kalau sekarang yang ramenya setelah sholat, itu kan ada anjuran doa-doa nih. Cuman kan setelah itu ada doa yang lu ucapkan sendiri, yang tidak berdasarkan orang lain. Ya Tuhan, aku pengen ini, aku ini. Itu kan doa yang lu ucapkan sendiri tuh, menggunakan jiwa lu kan. Bukan dengan bahasa sana, dengan bahasa yang lain, tapi dengan bahasa lu. Gitu. Baru kalau di Nusantara nanti akhirnya masuk ke agama Hindu. Nah ini seru nih. Baru peleburan tuh si ajaran ini melebur di dalam agama tersebut. Ini seru nih. Gitu. Karena ada, kalau di Hindu ada 3 dewa utama ya. Siwa, Wisnu, Brahma. Walaupun ada dewa-dewa lainnya, Dewi Sri segala macam. Tapi yang dia terfokus 3 yang utama itu. Ya, Trimurti itu kan. Itu kan sebenarnya sama aja. Bukan sama aja, maksudnya apa ya? Si tantra ini atau si ajaran kita ini, ajaran leluhur kita ini bisa melebur ke dalam agama tersebut. Kayak tantra kiri atau si Bhairawa ini bisa melebur dalam perjalanannya Siwa. Nanti tantra kanannya bisa melebur di dalam perjalanannya Wisnu. Setelah adanya Hindu masuk ajaran agama Buddha. Itu pun sama. Yang tadi kan kita kasih contoh, bahkan Buddha itu ibaratnya kalau di kita di Nusantara kayak tantra kanan ya. Nah masuk ke ini dulu nih. Ke Hindu nih. Nah kan tadi kita udah ngomong tentang tantra ya. Bisa jadi gak sih sebenarnya Hindu itu belajar sama tantra itu sendiri? Bisa jadi ya, ini bisa jadi hanya omongan liar kita aja ya. Bisa jadi. Soalnya yang gue lihat kayaknya malah bukannya kita yang belajar ke Hindu, tapi yang ini yang disclaimer ini menurut gue ya. Tapi yang gue lihat malah
Hindu itu sendiri yang menyerap tantra. mengadaptasi tantra itu sendiri. Itu yang hanya menurut gue ya. Ya sebenarnya kan nggak usah dari Hindu, Buddha segala macam, itu sudah memang hukum yang terjadi sekarang kan. Bahkan dalam agama Islam dan Kristen pun sudah penyerapan berbagai macam agama. Iya sih benar itu. Kayak puasa kan itu bukan klaim atau hak milik punya Iya. Islam. Di Kristen juga ada, di Buddha juga ada, di Hindu juga Bahkan ada. kalau di Kristen yang gue tahu puasanya lebih lama daripada Islam. Islam 30 hari kan, Iya. sebulan. Kalau Kristen 41 hari kalau nggak salah ya. Iya kayak Yang Paskah tuh kalau nggak salah tuh ada 41 40 hari. kalau nggak 41 dah. Gitu. Koleksi kalau salah ya. Iya, koreksi kalau nggak kalau salah. Terus kalau di Nusantara itu puasanya macam-macam tuh. Aduh. Ada ngerowot, ada muti, itu. Bahkan ada disebutnya puasa Daud, Tahu. gitu. Ada puasa ngomong, puasa ya macam-macam lah. Macam-macam sih. Semacam banyak banget. Tuh. Itu kan penyerapan dari ajaran-ajaran yang ada sebelum agama itu datang. Atau bukan agama itu datang sih. Agama itu terbentuk. Agama itu kan banyak yang mungkin sudah mengerti agama itu sebuah kelompok Iya benar. yang sudah ibaratnya meyakini tata caranya seperti ini. Jadi sebenarnya dia mendesain juga sih bahasanya sih. Kalau menurut gue ya. Mendesain apa, kalau kan kita ngomong tadi ajaran, masuk ke agama nih. Tapi kalau menurut gue agama ini mungkin ke sini kali ya. Mungkin mereka tidak meresmikan agama tapi per kelompok itu dulu ya. Si kelompok itu dulu awalnya. Nah, si kelompok itu membuat peraturan-peraturan sebenarnya yang udah dibuat di ajaran-ajaran sebelumnya. Contohnya kayak dia punya ajaran, dia belajar sama tantra ya kan. Dia 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 implementasikan atau bahasanya dia Praktekan. praktekkan di kelompok itu. Nah, tapi dia membuat apa, peraturan itu benar-benar harus dipatuhi. Jadi sebuah ikatan kalau menurut gua sih. Agama itu kan Aturan kan. Ya kayak tadi, Benar ya. Jawa itu penyebutan untuk orang yang sudah tahu. Tapi sekarang menjadi sebuah suku bangsa. Iya sih. Padahal di dalam suku bangsa ini tidak semuanya orang tahu. Harusnya nggak semuanya Jawa nih. Iya. Gitu. Ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh Semar atau Sabda Palo. Orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya. Orang tahu, yang sudah tahu, jangan sampai kehilangan pengetahuannya. Jangan sampai jadi bodoh. Bukan soal masalah kehilangan bahasanya, kehilangan budaya, ya nggak itu. Tapi kehilangan pengetahuannya, kesadarannya. Itu untuk apa sih? Gitu. Kan budaya-budaya atau sejarah-sejarah yang ada nih, bahasa-bahasa yang berusaha untuk dijaga ya, budaya-budaya kayak sajen segala macam. Itu tuh harus tahu untuk apa maknanya, bukan cuma dijalanin aja. Itu udah kehilangan Jawanya kalau cuma dijalanin aja. Kayak satu suro mandiin pusaka-pusaka, ya maknanya apa? Kalau cuma dia pengulangan aja nih, warisan dari leluhur, supaya nggak kehilangan aja, supaya budayanya nggak hilang. Loh, Anda sudah kehilangan Jawanya. Itu udah salah juga sih. Itu. Iya sih. Kalau kecilan gua dulu bang, waktu pas ngaji, itu disuruh cari guru yang bisa memaknai dari setiap ayat. Dari surat tersebut. Misalkan hari ini gue ngaji surat apa nih, Al-Fatihah nih. Makna dari Al-Fatihah itu apa? Bukan cuma soal baca, terus artinya tahu, terus ngafal. Gue gak diajarin gitu. Gue diajarin makna dari itu apa. Kayak pulang ngaji nih. Tadi ngaji apa? Oh tadi baca ini. Ya udah, apa coba? Gue cuma pengulangan nih, ngafalan. Maknanya apa? Besok suruh tanya lagi. Suruh tanya. Suruh ulang. Bagus berarti ajaran. Tuh, makna ngaji gitu. Ngaji, mengasah. Tapi kita gini aja nih, ngaji nih kan. Iya. Jadi sehingga ini udah banyak orang yang tahu. Dan gue di zaman sekarang ya, beruntungnya ya, karena informasi udah banyak, ini orang-orang Indonesia tepatnya, dia udah cerdas kok sekarang. Netizen Indonesia udah cerdas kok sekarang. Ya maksudnya nggak semua, tapi kebanyakan sekarang udah cerdas kok.
mereka udah paham. Kayak eh, kita nggak apa-apa ngomongin sedikit nih, Apa tuh? ngomong sedikit tentang tokoh-tokoh agama ya kan, tokoh-tokoh agama ya lu seakan-akan dia disembah lah atau apa kan, ini kita ngomong agama ya, Hmm. kita ngomong agama ya, bukan bukan satu agama ya, tapi ini kita ngomongin global ya. Ada beberapa tokoh-tokoh agama yang seakan-akan dia itu suci banget lah, sampai dicium lah tangannya, dicium lah kakinya, apanya ya kan. Itu kan sebenarnya udah bergeser dari agama itu sendiri. Agama kan sebenarnya ajaran itu bukan untuk menyuci apa, bukan untuk menuhankan si tokoh agama, menurut gue ya. Betul, Bukan untuk betul. menuhankan tokoh agama itu. Ya tokoh agama itu dia mengajak untuk umat-umatnya bahwa mereka harus bertuhan, bukan menyembah tokoh agama itu. Betul. Seharusnya ya, ini seharusnya kayak gitu ya. Jadi menurut gua tokoh-tokoh agama yang sekarang itu sudah mulai, enggak, ini beberapa ya, enggak semua. Ada beberapa tokoh agama yang kayaknya memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka pribadi. Tapi ini beberapa ya, hanya beberapa. Dan kalian udah bisa tahu lah. Dan agama aja pun gue nggak usah nyebut ya, kalian udah lihat sendiri. Ini netizen Indonesia udah pintar, nggak usah kita sebut kayak gitu. Gue bisa berani bilang gini, Bang. Nusantara, orang-orang Nusantara zaman dulu leluhur kita sudah menjalankan apa yang disebut Muslim daripada orang Islam itu sendiri. Sebelum Islam masuk bahkan. Apa itu? Apakah kita sampai sekarang mendambakan atau mendewakan orang-orang yang membawa ajaran di Nusantara kita? Enggak, Apakah kita memasang patung-patung, foto-foto segala macam? enggak sih. Karena ajaran luarnya begitu. Karena memang tujuan dari mereka mengajarkan bukan soal dia, Enggak. tapi soal nanti diri kita masing-masing terhadap Tuhan. Iya. Manunggaling. Kalau kisahnya Aji Saka ketemu Semar, terus ada kisah lainnya si siapa? Syekh Subakir ketemu Semar. Itu kan ada perbincangan karena ada dialog kan. Ajaran apa yang kamu bawa? Oh, saya ngajarin ini. Oh, sama. Di sini udah ada. Oh, silakan. Di mana tempat ibadahnya? Cara beribadahnya gimana? Oh, gini. Oh, sama. Tempat ibadah kita juga sama kok. Berarti orang kita sudah lebih bertauhid. Yang dibilang, padahal saat itu kalau dalam ceritanya ya, dalam kisahnya saat itu Nusantara ini masih dianggap tanah yang wingit, tanah yang angker, penuh dengan makhluk-makhluk dan segala macamnya. Tapi kok bisa orang-orangnya sudah memiliki cara berpikir seperti itu? Udah cara berpikir udah melampaui zamannya, bahkan bisa ribuan tahun dari zamannya itu sendiri ya. Dan itu udah terbukti sih kalau menurut gua, kan contohnya gini ya, contoh kecil aja. Itu kan udah kelihatan dari contohnya nih, gue sebut aja agama Islam kan datang ke sini bukan dengan berperang ya. Itu udah gue bilangin di konten sebelumnya juga, bukan dengan berperang tapi dengan berdagang, karena mereka juga membutuhkan rempah-rempah di kita juga kan. Betul. Awalnya ya kan, awalnya seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah tahu kalau orang-orang Nusantara itu udah beradab atau sudah punya ajaran yang, oh ternyata bagus nih ajaran mereka nih. Nah, mereka bukan berperang ke sini. Udah ada kok catatan sejarahnya yang raja, ini gua agak lupa, mungkin bisa di cross check nanti, Sumatera apa Sulawesi itu datang ke tanah Arab untuk membawa kapuk, memperkenalkan tentang kapuk. Terus juga ada raja Jawa atau raja Jawa Barat yang dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja, itu datang ke sana silaturahmi Ke ke arah tanah Arab. Itu kan berarti memang di kita sudah ada apa ya namanya, sebuah susunan kerajaan yang dimana rajanya sudah bisa menentukan rakyatnya. Iya. Dan tentunya dengan kesadaran dong. Masa iya dia ngebangun kerajaan gitu aja gitu, tahu kebangun atau dengan cara diktator? Nggak mungkin. Contohnya aja rakyat kan nggak protes-protes lah bahasanya kan, disejahterakan lah.
Ada catatan di Cina yang adalah dinasti Han kalau nggak salah tuh Raja Bian yang semalam kita cari. Aduh, iya. Kita cari tahu kan itu ada tercatat kerajaan Kalingga yang memiliki ratu paling adil, ratu yang buat paling adil sih, ratu yang dianggap sangat adil. Dia ratu raja pertama ya. Perempuan ya, Raja perempuan raja pertama perempuan yang pertama ada di itu Nusantara. Nusantara. Itu Ratu Sima, itu kan tercatat di situ. Bagaimana caranya kerajaan-kerajaan tersebut bisa berdiri tanpa adanya ajaran, Iya sih. tanpa adanya kesadaran dengan sekitar alam dan Tuhan. Contoh kecilnya gini sih. Bagaimana caranya kok orang-orang leluhur kita zaman dulu udah tahu itu rempah-rempah itu ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, itu gimana caranya mereka udah tahu. Sedangkan Mana yang bisa dimakan, mana yang iya, enggak. mana ini bisa buat penyakit ini, contohnya rempah-rempah ini buat penyakit ini, rempah ini buat gimana dia bisa cari tahu kayak gitu loh. Bahasa sekarang jamu ya kan, mungkin jamu ya atau rempah-rempah. Dia sudah tahu loh. Kalau bukan kerajaannya maju, bagaimana bisa kayak gitu? Kan nggak mungkin. Itu kan kalau kerajaannya aja menyengsarakan rakyatnya pasti protes dulu. Nggak ada gitu-gituan tuh. Iya, Contoh kecilnya aja kayak gitu. susunan pemerintahannya tuh sudah apa ya, ibaratnya rapi lah. Dia rapi bener. Kan perang kerajaan atau perang yang ada di Nusantara itu terjadinya perang saudara. Selalu kayak gitu. Selalu, bukan antara raja dikudeta rakyat, Bukan. tapi diserang oleh saudaranya sendiri gitu. Perang saudara. Bahkan sampai zamannya penjajahan pun begitu kan. Iya. Itu kan Zamannya ketika bangsa-bangsa asing datang nih dari luar, yang Belanda lah ya, Jepang ya, Portugis, itu kan bisa terpecah belahnya ya gara-gara bangsa kita sendiri. Bahkan sampai sekarang pun begitu kan. iya. Itu karma juga sih, karma. Karma luar kita juga. Gitu. Kalau yang itu kita ngomong pas yang VOC itu ya. VOC itu kan sebenarnya ada beberapa raja itu awal datangnya jelas dia berdagang ya, itu udah ada kalian sendiri sejarah VOC. Awalnya itu berdagang, bukan berdagang, dia pertukaran perdagangan. Dia ada apa, dia minta sama Indonesia, gue minta rempah-rempah ini ya, gue minta itu kan kepake tuh di Belanda udah jadi negara yang maju karena rempah-rempah atau bahasanya semua yang Indonesia dia pelajari dan diimplikasi dan diterapkan di negara dia. Nah itu kan udah ada tuh. Nah kenapa VOC masuk terus bisa seakan-akan itu dijajah? Itu kan udah ada tuh di YouTube, lu cari sendiri aja. Nah itu karena VOC itu ada nih raja dikasih turunin ke anaknya, si bilangnya putra mahkota lah ya kan. Tapi dia punya dua anak, yang satu ini bukan putra mahkota nih. Datang VOC kucuk-kucuk tuh ya kan, lu mau jadi raja nggak? Oh gue nggak bisa, udah ada putra mahkota. Enggak, gue bisa, lu jadi raja. Nah itu kan dia kenanya berkongsi ya, berkongsi bahasanya, berkongsi Kerjasama lah. kerjasama, sehingga si anaknya ini, si saudaranya putra mahkota ini ya seperti itulah perebutan tahta, tahu sendiri ya kan, antara dia dibunuh atau dibikin biar dia nggak bisa berkuasa, sehingga naik nih si putra kedua ini untuk jadi raja. Itu kan si VOC juga itu janji, nanti kalau lu jadi raja lu nanti ngasih, misalnya contohnya awalnya 10% rempah-rempahnya, nanti kalau lu itu jangan 10% ya ke gua, naikin jadi 30% awalnya, mungkin seperti itu. Oke, tapi jadiin gua raja ya. Jadi VOC menjalankan strategi dia, tapi sebenarnya yang di dalam juga kan. Iya, ini politik adu domba. Iya, politik adu domba bahasanya. Ujungnya kan kayak gitu. Ini bukan cuma VOC doang ya. Ini udah banyak sebenarnya. Viking, waktu di Viking Museum, apa ya, bangsa Nordik itu karmanya hampir sama kayak bangsa Nusantara. Mereka kan kuat-kuat. Iya. Oh, belum tahu tuh. Mereka punya ajaran dan apa ya, keyakinan yang kuat kan. Oh iya. Kepercayaan mereka tuh ibaratnya memiliki fisik yang kuat, harus perang, tempur segala macamnya. Mereka tuh nggak bisa, ya ibaratnya mental pejuang semua lah.
ketika berusaha untuk mengalahkan atau mengambil alih sebuah kerajaan nih, rajanya udah sangat berkuasa kan saat itu. Nah, ada putra mahkota lagi biasa, rebutan saudara, memiliki sebuah pasukan tapi kurang banyak pasukannya nih. Kalah sama putra mahkota yang saat itu menjabat jadi raja. Oh, Akhirnya dia minta kerjasama dengan kerajaan Prancis dengan syarat, kalau nanti lu udah jadi raja, kirimin gue ini, kirimin gue ini, kirimin gue ini, kirimin gue ini, ya gitu sama lah. Udah lama itu permainan seperti itu. itu berarti bukan hal yang tabu sebenarnya ya, udah lumrah kayak gitu ya. Lumrah. Lumrah kayak gitu ya. Lu mau jadi raja, boleh gue bantu, gue bisa kirim pasukan nih, gue turun perang deh, sampai gitu. Gue ikut turun perang deh, gue bantu perang deh, senjata segala macam gue supply, gue bantu. Tapi nanti setelah perang, lu kan kaya nih akan minyak nih, kan bangsa Nordik itu bisa mengolah ya minyak paus waktu itu kalau nggak salah. Oh iya. Jadi dari paus itu bukan paus Paulus ya, ini paus hewan ya. Oh, serius. Dari paus itu bisa diolah tuh minyaknya untuk bahan bakar segala macam. Dagingnya bisa diolah. Itu kita ada kain sutra juga. Gitu. Dia minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Oke, deal, deal, perang kita. Iya. Tuh. Sama ini balik lagi ke ajaran luhur ya. Hebatnya ya luhur kita itu di saat mengajar keturunannya itu zaman dahulu ya, kita ngomong zaman dahulu nih yang ajaran Tantra itu. Hebatnya itu dia itu sampai sekarang sih kepake, udah beberapa abad setelah itu juga masih kepake. Dia itu mengajarkan ke keturunannya itu nggak nggak langsung lu belajar nggak langsung gitu, tapi sekarang kan dia yakin anak itu belajar tapi dengan jiwanya dulu, dengan dia yakin ke depannya anak ini pasti belajar, dia punya keyakinan seperti itu di dalam jiwanya itu. Hebatnya itu, tapi benar ke sini anak itu akhirnya belajar juga karena DNA itu kan nggak bisa mutus. Ini bang, kuncinya kan ada di pengetahuan soal jiwa itu akan mencari jalannya. Benar, tepatnya ya. Ya, si raja Tepat itu udah tahu dong. Iya, tepat banget tuh bahasa. Si jiwa ini akan mencari jalannya. Mungkin belajarnya bukan mungkin sih, bahkan ini udah jadi turun temurun ya, orang tua ke anak itu untuk mengajarkan sebuah keilmuan agak sedikit lebih sulit. Iya sih. Iya. Itu biasanya mereka Ya, guru. udah sana cari gurunya, Iya, cari guru sendiri. cari guru, cari guru di luar deh. Tapi ujungnya tetap aja. Jiwa Iya itu akan itu, mencari tempatnya. mereka mencari jalannya. Tapi kalau menurut gua ada, mungkin dari ajaran itu bagus ya. Tapi kan kita mau yang misalnya ada anaknya udah bagus, ya ke cucunya hancur ya kan. Terus ke cicitnya hancur lagi ya kan. Nah itu kan kadang, tapi tetap mungkin keturunan keberapa pasti ada ya kan, tetap pasti ada. Nah seperti sekarang ini kita kan sebenarnya lagi bahas tentang zaman sekarang ya, orang suka skeptis dengan hal klinik ini. Tapi tanpa kita sadari ya, sebenarnya menurut gua nih, tanpa kita sadari dari hal-hal klinik ini, jiwa-jiwa dari keturunan Nusantara ini itu akan bangkit, dan udah mulai kelihatan kok sekarang. Dari hal yang orang bilang skeptis, itu kan hanya itu yang orangnya itu hanya di permukaan aja menurut gua, nggak di dalam, bukan di dalamnya. Jadi menurut gua ini yang secara nggak langsung ya, banyak ini sebenarnya perjalanan, menurut saya perjalanan dari Indonesia dulu percaya klinik, sekarang udah mulai skeptis hal klinik, malah dibicarain itu hal klinik. Tuh jiwa-jiwa kita kayak Nusantara itu, yang DNA Nusantara ya, itu kayak terbangkitkan. Contohnya sekarang nih, zaman sekarang ini udah banyak nih jiwa-jiwa yang kita sebut nih, hal yang sangat pengen nunjukin luar kita itu bagus loh, ajaran yang gini. Ini bukan kita doang loh, sudah banyak yang dibikin di YouTube nih. Mungkin mereka jarang menongolin muka ya di YouTube ya, dia cuma tulisan-tulisan doang kayak gitu. Itu tapi udah banyak, udah mulai banyak jiwa-jiwa Indonesia untuk membangkitkan leluhur kita. Simpelnya ini sih bang, ini banyak influencer yang sudah mulai membahas soal kebangkitan spiritual. Oh iya jelas. Lebih ke situ sih, karena mungkin jalan takdir atau garis alam ya, yang tadi gue bilang soal orang Jawa tuh nggak akan kehilangan Jawanya. Orang yang udah tahu nih jangan sampai kehilangan pengetahuannya. Gitu. Cuman yang namanya ujian
atau bisa dibilang bisikan-bisikan, hasutan-hasutan itu pasti ada aja. Selalu ada sih. Kayak lagi sedikit rame nih influencer tuh kayak tarik-tarikan follower, Iya. kayak gua loh yang bener kan nggak harus gitulah. Kalau memang tujuan lu untuk membangkitkan spiritual orang-orang, ya nggak usah permasalahkan berapa follower lo atau berapa pengikut lo. Tetap aja. Namanya guru mengajarkan walaupun muridnya cuma satu, tetap ajarin aja udah. Iya, iya nggak maksud gua nggak usah rebutan follower, Oh iya. nggak usah rebutan pengikut. Cahaya kan tetap jadi cahaya, bro. Gue tahu nih tujuannya kemana deh. Gitu. Iya. Nggak usah takut, follower gue diambil sama influencer ini. Nggak usah, nggak usah. Anda masih terikat. Hati-hati. Keterikatan duniawi. Tujuh titik cakra. Iya, itu siapa? Itu kita saling mengingatkan aja. Dan menurut gua kalau orang seperti itu akan tersaring kok, tersaring dengan sendirinya. Itu terbukti jelas itu kalau kita ngomongin yang itu ya. Iya. Ya, ibaratnya gini kan, yang tadi jiwa tuh akan menemukan jalannya. Iya benar. Ya kalau memang nanti ada orang yang datang ke lu, ya itu udah jiwanya dia datang ke lu. Iya benar. Ada yang datang ke kita, ya itu jiwanya datang ke kita. Iya benar. Ada yang datang ke si A, ke B, C, itu jiwanya ketarik ke situ. Nggak usah, aku udah ke sono sih, sini ah. Yang itu tuh potensi nih. Gitu. Nggak gitu. Yang ono salah tuh, dia bilang, Nah, tau malah jelekin yang sono. wah Waduh, itu nggak boleh nih, itu mah wah nanti mabuk spiritual lah apalah. Mabuk spiritual. Padahal dia sendiri yang mabuk. karena kita balik ke zaman para leluhur dulu deh. Ini kan soal kebangkitan jiwa-jiwa leluhur kan. Kalau kita telisik atau balik ke belakang ke zaman leluhur, itu murid yang mencari guru, Seharusnya. bukan guru yang mencari murid. Ya udah nggak usah sibuk. Itu harus jadi murid gua. Oh murid gua harus segini. Yang ada aja kelola sih. Iya. Yang ada aja sih. Gitu. Emang kenapa sih yang ada kelola udah? Lagian ambil aja dari kisahnya Nabi Muhammad lah. Dia berdakwah tuh dari kelompok-kelompok kecil. Dia ngajarinnya dari kelompok-kelompok kecil. Iya. Gitu kan. Nggak usah lu ibaratnya nanti muncul kata maruk atau gimana ya. Kan kurang enak gitu. Kok ya rebutan follower, rebutan pengikut tuh buat apa? Toh mereka akan menemukan jalannya masing-masing gitu. Jiwanya akan menemukan jalannya masing-masing. Nggak usah takut kehilangan follower atau ibaratnya murid. Sebenarnya menurut gua sih kalau seorang kita ingin edukasi atau bahasa apa ya, pengajar kan guru. Fokusnya di mengajarinya aja menurut gua ya. Ngapain lu mesti fokusin ke berapa murid dulu? Kalau seorang katanya guru aja, tugas seorang guru itu mengajarkan yang ada di kelasnya. Iya. Nggak mungkin dia ngajarin yang kelas sebelah juga ikut barengan gitu kan, susah kan, ada sekat tuh. Iya masing-masing ya. Mereka ada, kalau mengajarnya yang ada di kelasnya ada 15 ya 15 diajarin, ada 30 yang diajarin. Kalau lu mau kayak gitu ya kelasnya lu besarin dah, terus gitu. Tapi kan tetap aja murid kan yang tadi lu bilang, murid akan mencari guru kan, bukan guru yang mencari murid. Misalkan ada rasa takut kayak nanti kasihan dia, ternyata itu gurunya nggak beres nih, caranya gini, ya itu kan jadi pembelajaran untuk dia, itu jalan spiritual dia. Perjalanan ini Kalau lu ngalangin dia nggak akan ngerasain hal itu gitu loh. Ya kan kayak banyak orang yang kayak gini loh pikir, kenapa dari dulu nggak kayak gini ya? Lo dulu lu nggak punya pemikiran seperti itu, lu nggak punya solusi untuk masalah itu langsung gitu. Kayak misalkan gini deh, lu punya sebuah perusahaan nih, dalam proses menjalani atau ngebangun perusahaan itu ada jatuh bangun, bahkan jatuh, baru bangun nih. Nah ketika udah sampai di puncak, tiba-tiba lu punya pikiran, kenapa dari dulu nggak gini ya? iya. Kenapa gua nggak punya sistem kayak gini dari dulu? Perjalanan deh. Ya kan nggak bisa, lu harus menjalani jatuh dulu, baru lu bisa menemukan solusi dari jatuh itu. Benar. Lu harus mendapatkan masalah dulu, baru lu mendapatkan pembelajaran dari situ. Gitu. Ya kayak gitu jatuhnya, kayak
lu udah ngeliat ada orang nih potensi nih punya kebangkitan spiritual atau jiwa-jiwa leluhur lah anggap. Terus lu main tarik aja, lu paksa, nggak bisa, kasihan, justru malah kasihan. Dan jiwanya juga mungkin akan menolak sih kalau menurut gua sih. Mungkin kalau dia merasa jiwanya bukan di dia, di guru itu, Nah itu apalagi dia akan menolak, tetap dia akan pergi. kasihan. Sebenarnya itu bahasanya eh, guru akan sebenarnya murid itu dia ngerasa klopnya sama siapa. Kan ini seperti itu ya bahasanya. Kalau dia nggak kalau dia nggak ngerasa klop sama guru yang ini, dia akan pindah pasti. Dia ngerasa apa bahasanya? Dia dapat hidayah di mana nih? Dapat hidayah di guru yang mana nih? Nah, kalau dapat guru hidayah di A, B, C, D, dapat yang di D, ya udah di D dia pasti belajar. Dia akan menjadi oh ternyata guru yang di D ini, guru D ini masuk loh di gua dan gua menjiwai apa yang diajarin si guru yang di D ini ya dari A, B, C, D itu maksudnya. Nah itu kan contoh kecilnya seperti itu. Nah kita balik lagi nih. Kan ngomong itu kan itu masuk juga ya sebenarnya itu ajaran juga. Nah tentang kita ngomong tentang ajaran berarti sebenarnya ajaran itu lebih tua dari agama ya. Ya, Jelas ya. jelas. Jadi agama itu terbentuk karena ajaran itu sendiri. Dan dia mungkin dia bahasnya memodifikasi ajaran juga sih ya. Pasti modifikasi Karena dia apa sih namanya penyerapan ya, penyerapan. dan ada untuk memperkuat kelompok itu juga dong. Nggak mungkin dia bentuk kelompok yang udah besar terus nanti tiba-tiba hancur kan nggak mau juga dong. Nah agama kan sebenarnya contohnya seperti itu. Contohnya sebuah negara kan. Kalau menurut gue ya, sebuah negara pasti akan mengadaptasi ajaran dari negara-negara lain yang udah ada negaranya. Oh iya. Ya kan? Nah gimana caranya negara dia kuat kan? Atau si agama itu kuat? Ya pasti ada peraturan-peraturan yang dia buat. Itu wajar. Wajar karena untuk memperkuat suatu agamanya atau suatu ajarannya itu. Jadi nggak mungkin kalau keluar nanti biasa aja. Ya nggak bisa gitu. Kalau udah masuk keluar, ya pasti nanti ujungnya contohnya aja pasti nanti ada yang dianggap kafir lah, murtad lah, ya kan? Ya wajar itu, karena dia untuk memperkuat kelompoknya. Ya ini ada kok pembahasan di YouTube lain lah ya, di konten-konten lain, influencer lain yang bilang bahwa agama kok ada banyak. Iya sih. Kalau ternyata tujuannya satu kan sama Tuhan. Jawabannya cerdas sih, gue setuju. Ya karena di tiap daerah penyerapannya berbeda. Di tiap wilayah penyerapannya berbeda. Mereka punya penyebutan masing-masing. Anggaplah di kita mantra, di Arab sana doa. Bedanya apa? Zikir ya. Ya doa lah, anggap doa, zikir gitu. Di kita mantra nih bahasanya. Iya. Di sana doa. Sama kan tujuannya untuk sama sih. ya harapan segala macam diucapkan untuk supaya didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan gitu. Iya sih. Terus di bangsa kita menggunakan wangian nih kayak nyan kalau kita bahasanya. Kan di sana juga dipakai. Iya. Bahkan menggunakanlah wewangian supaya malaikat datang. Iya. Bahasa gitu. Dari sama di kita juga gitu. Bahkan kalau di kita lebih ke apa ya jatuhnya, lebih ragam rakyat ya. Mungkin kalau bahasa malaikat kan terlalu tinggi nih. Ke kita mah ke makhluk-makhluk lah. Supaya makhluk-makhluk datang ngaminin doa kita. Benar itu. Ya mungkin sudut pandang kita serta cara berpikir kita nih bangsa-bangsa Nusantara, ya para makhluk itu ya malaikat itu sendiri. Iya. Gitu. Sama tentang agama nih gue masih berkecimpung di agama ya. Soalnya gue juga masih ragu nih. Nah agama kan sebenarnya apakah kitab suci ditulis oleh Tuhan? Kalau belum ada sih ya, gue bingung juga kalau misalkan ada klaim kitab suci ditulis dari Tuhan. Biasanya klaimnya gini, kitab suci itu wahyu atau firman dari Tuhan.
Kalau ditulis sama Tuhan tuh agak ini nih gitu. Wahyu itu kan masuk ke manusia itu sendiri. Mm-mm. Seharusnya ya kan. Mm-mm. Berarti seharusnya bahasanya sih kalau menurut gue ya, kitab suci dibuat oleh pemuka-pemuka agama yang sudah berkesadaran dan tahu zamannya itu zaman apa. Maksudnya dia tahu nih, dia bikin kitab suci, misalnya contoh di zaman jahiliyah, ya kan? Hmm. Dia orang berkesadaran itu, ini orang di zaman jahiliyah itu udah berantakan banget ya, kayaknya udah nggak ada peraturan. Dia buatlah peraturan di situ, ya kan? Dia buat peraturan, dia buat akhirnya dia buat kitab-kitab tuh, Hmm. nggak boleh inilah, jangan jangan membunuh, ya kan? Jangan mencuri, jangan memperkosa. Ya kan? Hmm. Itu sebenarnya bagus ya kalau menurut gua. Itu jelas itu namanya wahyu. Zaman-zaman jahiliyah itu ya jelas tuh wahyu. Kalau orang yang pemuka agama yang dengan kesadaran yang mereka membuat itu ya. Karena itu semakin apa bahasanya, semakin kejahatan itu akan semakin diminimalisir pada zamannya ya. Dan pada namanya adat istiadat di tempat bahasanya sih. Itu wajar kalau menurut gua ya. Tapi kan suka ada yang apa, kitab suci ini benar-benar dianggap emang sakral sih, tapi sakralnya ini gimana loh? Ini masih, gue percaya kitab suci, percaya gue kitab suci, tapi gue percaya kitab suci ditulis oleh pemuka-pemuka agama yang berkesadaran pada zamannya. Ya setuju, Ya, setuju. Nah, kita lebih pembahasan soal wahyu tadi lah ya. ya wahyu. Wahyu itu kan tadi eh, pengetahuan yang didapat oleh seseorang Seorang, menggunakan kesadaran setelah melalui beberapa proses kan, tahapan. Kalau di kita kan ada tahapan ibaratnya proses cipta rasa karsa, tujuh titik ras, cakra, tujuh titik cara apa cakra ya. dengan cara bermeditasi. Ya. Kalau misalkan kita anggap Nabi Muhammad melakukan itu bagaimana? Kapan wahyu pertama yang didapat? Di Gua Hiro kan? Iya, Kapan dan di mana? Dalam posisi apa? iya. Apakah dia tiduran? Apa dia selonjoran? Apa gimana? Apa miring kiri, miring kanan? Apa dia duduk bersila? Kalau ternyata dia melakukan itu dengan duduk bersila, bukankah itu proses meditasi? Naiknya tujuh titik cakra, cipta rasa karsa, Mustasar ya. rumus dasar. Selama berapa lama dia bermeditasi di Gua Hiro? Di malam keberapa dia mendapatkan itu? Di kita ada meditasi 1 hari, 3 hari, seminggu, 30 hari, 1 bulan, lanjut dan lanjutannya. Lalu apa bedanya? eh yang agak sedikit rame nih ya. Itu kan nabi, kita beda. Tapi juga bernapas sih kok. Nabi juga makan nasi kalau ada. Di sana adanya roti. Berarti kalau gitu kita ngomong tentang apakah Nabi itu manusia? Manusia. Kan Adam diciptakan sebagai manusia. Terus masa yang manusia nabi doang kita kagak? Masa masih di apa, dipisah-pisahkan? Itu mah Nabi, kita mah bukan Ah, Nabi. Kan lucu ya. itu. Lucu. Itu. Lucu banget itu. Mungkin tingkat spiritual kita berbeda. Kesadaran. Tingkat Ya. kesadarannya berbeda. Kalau penggambarannya seperti itu, gue yakin nggak akan ada banyak yang protes. Iya. Tapi kalau bahasanya, itu kan nabi. Lalu kita apa? Gitu. Agak ada, jadi kayak ada batasan nih. Terus yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan jadi cuma nabi. Lalu buat apa kita ritual? Buat apa kita beragama? Nabi terakhir udah diputus tuh. Nggak ada wali-wali atau wakil-wakil Tuhan lainnya. Gimana cara kita komunikasi sama Tuhan kalau kayak begitu?
Kan nabi-nabi ini datang di tiap masa ketika masyarakat itu atau tempat itu membutuhkan sebuah petunjuk. Gitu, bukan berarti apa ya? Ya bukan manusia gitu. Iya. Masa dia datang pakai kapsul tuh dari luar angkasa kan, apa ditembakin laser, cung. Iya. Toh ajaran-ajarannya penyerapan loh bang. Iya benar, penyerapan. Kayak tadi kan kita bahas dari puasa udah, terus muterin Ka'bah tuh. Dari Nabi itu, Nabi Ibrahim. Iya, maksud gue di tiap daerah lain kan ada ritual seperti itu. Iya. Selalu Kalau nggak salah di India juga udah ada yang dia. ya yang memutari satu bangunan. Di Indonesia di Nusantara ada Oh jelas itu. di Gunung Karangbawai apa-apa tuh, saya lupa lagi nama gunungnya. Ada bahkan di Borobudur para biksu-biksu masih melakukan itu. Masih. Kalau kita ke Candi Jiwa di daerah Batu Jaya Kerawang, Oh ya Kerawang ya, yang belum tahu nih ya. itu ada salah satu ritual atau satu hal yang harus dilakukan para pengunjung, itu muterin bangunan itu 7 kali. Kan sama, tawaf namanya. Iya. Searah mata apa? Jarum jam. Dalam jam ya. Gitu. Hmm. Penyerapan, bangsa kita udah ngelakuin. Leluhur-leluhur kita udah ngelakuin. Bedanya penyebutan orang-orang hebat atau orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi di bangsa kita mungkin dianggap manifestasi dewa, Ya, iya benar. orang-orang suci, raja-raja. Kenapa begitu? Karena di kita punya sistem organisasi yang begitu tuh, sistem pemerintahannya tuh. Ada raja, ada pendeta, ada ksatria. Oh iya, jelas ya. Udah ada susunannya gitu. Struktur Ya, struktur sosial. Struktur kepemimpinannya udah ada. iya sih. Kasta kalau rasanya. Ya, Enggak. kasta juga masuk. Masuk. Masuk sistem kasta. Kalau di kisahnya Nabi Muhammad kan di zaman itu gak ada raja. Emang ya? Setahu gue ya dia cuma ada kayak apa sih namanya tuh saudagar-saudagar kaya. Oh iya, bangsawan. Apa sih namanya tuan tanah lah Iya. bahasanya kalau di kita ya. Bangsawan ya. Bangsawan orang kayanya itu punya power, yang punya kekuatan di situ. Mungkin pada zamannya itu ya, kenapa mereka menganggap Nabi itu sosok yang susah untuk mereka capai ya? Mungkin gue bisa ngomong gini ya, pada zamannya mungkin zaman itu zaman jahiliyah mungkin, Ya, yang kesadarannya orang-orang sedikit, ya kan? Bukan zaman Nabi Muhammad aja, Nabi Isa juga bisa jadi kayak gitu. Zaman Nabi Musa juga kayak gitu bisa jadi kan? Ya wajar orang dengan kesadaran rendah, maksudnya kita ngomongnya nggak apa-apa karena kesadarannya rendah, dan dengan Nabi yang kesadarannya tinggi, ya mereka untuk mencapai kesadaran Nabi aja susah. Makanya mereka itu kayak kiblat mereka itu Nabi. Udah ada Nabi kok. Kayak kita nih, udah ada ulama, udah kita ikutin ulama aja dah. Nah kan contohnya seperti itu. Zaman sekarang udah kelihatan tuh, Iya. ya kan? Udah ada ulama, udah ikutin ulama aja. Nah itu yang ikutin ulama aja, kan dia tidak tahu apa sih maksud ulama. Misalnya nah yang tahu-tahu itu ya para ulama atau yang kita yang mencari tahu Ya. maksudnya apa, ya kan? Nah seperti itu aja kalau menurut gua ya. Jadi wajar aja sih, soalnya sampai sekarang juga pasti ada batasnya sih orang, dan lebih banyak orang-orang yang kesadarannya rendah. Nah itu wajar ya kalau menurut gua ya. Ya kan sudah ada, kalau untuk globalnya penggambarannya agak susah nih. Kalau di kita contohnya kan udah ada tuh dari kelompok kita lah. Iya. Ada yang bertanya ketika nggak tahu. Oh iya benar. Terus ada yang menerapkan ketika diberitahu. Oh iya benar. Ada yang cuma dengerin, ngikutin aja, follower. Iya. Bahkan kita kan juga dikasih tugas nih. Coba tulis apa yang udah lu pelajari. Tulis di buku. Iya kata guru kita Dari ya. 9 orang. Itu beda-beda tuh. Walaupun intinya sama. Inti pemahamannya sama. Cuman bahasanya berbeda-beda tuh. Ada yang gimana lah, mungkin ada yang dengan bahasa baku. Iya. Ada yang bahasanya puitis segala macam, romansa segala macam.
Nah, ini maksud saudara gue nih ya, saudara gue gitu. Jadi kita ini punya bahasanya apa ya? Padepokan ya, bahasanya. Padepokan ya. Ini kita ada satu guru, guru kita ya, pertama yang pertama itu guru, 9 murid ya, Hmm. 9 murid. Nah, itu kita bukan hanya diajarin tentang supernatural, maksudnya diajarin supernatural juga udah pasti kan. Tapi kita diajarin tentang akhirnya kesadaran. Kesadaran, Nah, kita suruh kebangkitan spiritual. ya, kita suruh nulis buku. Ya kan, kita nulis buku kita, apa yang kita pelajari selama kita belajar sama guru ini, guru kita ini. Itu kita tulis. Kita tulis. Ya, itu maksud tadi saudara gua Gian itu kayak gitu ya. Jadi tulisan kita juga ada yang sama ya kan, ada beberapa yang sama, ada juga beberapa yang beda, dan Betul. ada yang memaknainya sama, ada yang memaknainya berbeda. Betul. Ya, tulisan-tulisan kita itu dari apa yang diajarkan oleh guru kita. Nah, ini kan contohnya, ini kalau gue bisa contohin analoginya mungkin sama kayak ini ya, sama kayak seorang nabi ya, dia punya punya murid ya, muridnya itu menulis sebuah buku ya, mungkin dari buku-buku itu dikumpulkan itu jadi kitab suci juga, bisa jadi ya seperti itu kan. Perjanjian baru. Iya, perjanjian baru kan kayak gitu. Itu kan kumpulan dari kitab-kitab murid Yesus kan. Iya, dikumpulin ya kan, dijadiin satu, diaplikasikan tuh, jadilah kitab suci. Iya. Nah, kita contohnya seperti itu aja, kita juga nulis tentang apa yang kita tahu, pemahaman kita ya, seperti itu. Itu kan melalui apa tadi namanya, kalau perjanjian baru ya itu melalui penyaringan yang sangat ketat kan. Oh iya. Mana yang harus dipakai, mana yang enggak. Berarti kan ada paham-paham dari murid-murid Yesus Iya. yang mungkin nggak bagus nih untuk dimasukin ke perjanjian baru. Ya sama, mungkin kita juga dari ajaran-ajaran yang kita dapat, misalkan kita rangkum dari 9 orang itu, ya nggak semuanya tuh paham dari satu orang bisa masuk semua. Paling dari buku gua cuma berapa bab ibaratnya. Dan soal bagian-bagian apa aja. Dan menurut gue juga dari semua yang kita tulis belum tentu diaplikasikan, dimasukin ke kitab. Ada beberapa yang ini kan kita ngomong bahasanya ketat ya, lebih ketat ya, karena kalau untuk kitab ya, untuk kitab kan atau ajaran yang kita tulis itu kan sebenarnya yang benar-benar sakral, atau yang kita aplikasikan itu apa namanya, menjiwai ya. Kalau ada cuma tulisan kayak cuma bacaan doang, kita tulis doang, itu kan kayak Ya, nggak ada jiwanya. Ini kayaknya enggak ada, nggak masuk ya, ya kan. Kayak ada orang-orang, dan nggak semua mungkin bahasanya kalau zaman dulu, nggak semua murid-murid itu punya catatan buku terus semuanya itu langsung dimasukin ke kitab. Enggak gitu, ada mungkin satu atau dua orang atau tiga orang yang nggak dimasukin buku-buku itu ke itu, karena itu intinya udah sama yang kita tulis intinya. ya, Jadi seperti ya. itu. Itu soal tadi balik ke kitab, apakah kitab itu langsung dari Tuhan? Oh, kalau wahyu dari Tuhan iya, karena disampaikan melalui tadi nabi-nabi atau orang-orang yang mencapai titik mahkota cakra atau kebangkitan spiritual, kesadaran spiritual, kesadarannya terbuka. Itu kan wahyu dari Tuhan tuh yang dia dapat. Iya. Nah, apakah yang menuliskan itu langsung dia? Itu kalau dari yang gua pelajari, gua coba cari tahu, kitab yang ditulis langsung oleh orang yang mendapatkan wahyu itu Musa deh. Iya. Setahu gua ya, dari yang 10 perintah Tuhan itu. Setahu gua nih, Ya, kalau misalkan ada ya. gimana-gimananya, coba Kalau kurang itu bisa ada nih sebelum Musa, ada kok bang, lu bisa tulis komentar ya. tulis di komentar lah. Kan kita manusia di tempat Iya. kita salah, anggaplah gitu ya. Kayak Al-Quran itu kan ditulis setelah zamannya sahabat Nabi kan. Agendanya sudah ada ketika sahabat yang pertama. Gue urutannya nggak hafal tuh. Gue lupa Sayyidina Ali terakhir. Pokoknya gitu tuh dia, kalau nggak salah di urutan yang kedua atau ketiga itu baru disusun. Baru susun ya. Gitu baru dikumpulkan. Karena apa? Karena ada ketakutan. Satu, para penghafal Al-Quran sudah mulai berkurang. Para penghafal sudah mulai berkurang. Kedua, ya tentu pegangan umat sebagai pengingat untuk umat nggak ada. Tuh. Kan sama kalau di Kristen ya,
Itu kan setelah Yesus nggak ada kan, perjanjian baru itu baru dibentuk. Iya. Perjanjian lama itu kan masih berdasarkan kitab lama ya, Sebelumnya yang dahulu ya. yang tanah kalau nggak salah tuh yang dari Musa ya, ajaran Musa kan gitu. Kitab yang dipegang Bani Israel kalau nggak salah yang dipegang situ. Tapi kan ini karena dibuat kitab mungkin Nabi Musa ya. Karena bisa diceritain coba dia yang tentang Nabi Musa. Apa tuh? Yang soal dia bikin 10 perintah Tuhan. Iya, kalau awalnya kan yang dia naik ke Bukit Tursina ya, Iya. gunung apa gue lupa ya. Gunung. Ya itu gunung itu, karena dia minta petunjuk, dia udah nggak tahu apalagi yang harus dilakukan sama umatnya, dia harus gimana nih sama umatnya, sedangkan umatnya nih lagi kacau, lagi kalang kabut gitu, Iya. sudah berhasil lolos dari kejaran Firaun kan, itu dia bingung tuh kalang kabut harus gimana nih, Ya. ya berantakan tuh gimana. Akhirnya dia naik ke gunung, di situ dia dapat wahyu, dia menulis di batu 10 perintah Tuhan. Kalau nggak salah dia bawa 3 lempeng batu ya, kalau nggak salah. Dua. 3 lempeng batu, Oh, iya. yang satu dilempar karena dia kecewa. Oh. Ternyata ketika turun, umatnya malah membuat berhala. Iya. Dia malah menciptakan patung sapi tuh. Gitu. Dia kecewa dilempar satu, akhirnya tinggal 2 lempeng. Gitu. Nah itu tadinya mau dihancurkan semua. Iya sih. Tuh, dibawa tuh akhirnya ke tanah yang dijanjikan kan, ke Yerusalem, perjalanan lah. Umatnya menyesal segala macam. Ada yang diusir, dan sebagian tuh ada yang ikut orang yang diusir tersebut yang ngebuat patung sapi itu. Ada yang ikut dia. Nah yang pas dipisah. Ini disebut Bani Israel kan? Itu sama-sama Bani Israel, sebenarnya yang diusir juga Bani Israel. Oh. Cuman ngikut satu orang yang ngebuat patung sapi itu Samiri. Itu ngikut Samiri gitu. Nah pas perjalanan itu dia ada rasa takut. Ini misalkan sepeninggal dia atau setelah nanti dia wafat, umatnya gimana? Ditulislah dengan rapi dari dasar 2 batu tadi tersatu, 10 perintah Tuhan tadi. Di sini yang harus digaris bawah ini. Ya, iya. Karena rasa takut, berarti ada satu titik cakra yang terhalangi, ketakutan, survival, sehingga membuat dia melakukan suatu gerakan, yaitu membuat sebuah kitab. Berarti kan atas dasar rasa takut. Kalau misalkan kita tarik lagi ke belakang, soal pembahasan apakah kitab ini ciptaan manusia atau wahyu dari Tuhan, atau gue bisa nambahin atau lagi. Kita bisa nambahin atau lagi nih. iya. Asik ya. Iya. Atas dorongan atau godaan dari iblis. Waduh. Ngeri nih. Tuh. Terus juga jangan Nabi Musa pada zamannya. Wajar sih. Gua pun akan ada rasa takut ya. Jadi kita aja yang sekarang ini kita tulis ya. Sebenarnya gue juga ada rasa takut. Takut apa? Takut nanti nggak tersampaikan apa yang gua punya pemahaman-pemahaman ini. Apa yang kita pelajari kan? Iya, ke turunan anak cucu kita nih ya kan. Betul. Turunan kita. Gue juga sama kok. Gue ada rasa takut itu karena apa? Kalau seandainya anak itu mau mendengarkan enak ya kan. Kalau dia tidak mau mendengarkan gimana? Apa yang kita ikutan itu rasa takut gue juga tuh. Sehingga gue menulis sebuah catatan itu atau gue bilangnya kitab ya kan, gue tulis pemahaman gue di satu kitab itu untuk keturunan gue atau keturunan kita, saudara-saudara kita nih. Seenggaknya dibaca loh nih, jangan sampai putus di gue. Nah itu sebenarnya gue juga sama kok, itu wajar ya sebenarnya kalau rasa takut. Iblis menggoda dengan rasa takut itu suatu kewajaran dan itu logika banget sih. Iya kan, logika kan? Iya. Sangat logika banget. Kayak, sorry gue potong nih bang, kayak tadi ke agama yang paling muda ya. Iya. Itu bahkan disadari oleh Nabi Muhammad loh. Kalau nggak salah, ada larangan untuk menuliskan apa yang dia ucapkan, apa yang diwahyukan lah ibaratnya, surat-surat itulah yang turun melalui dia. Jangan ditulis. Yang itu ada sebuah larangan tuh. Tapi itu berlaku sampai tadi, karena para penghafal sudah mulai sedikit, akhirnya ada takut begitu. Berarti kan di sini ada sebuah kesadaran oleh Nabi Muhammad SAW yang dia sudah melihat ada runtutan yang
Gak bagus dianggaplah kalau bahasa kita karma. Iya kan. Karma berulang. Iya. Gitu. Jangan ditulis. Karena nanti gini ya, nggak dijelasin. Ya karena tadi itu mungkin tingkat kesadaran seseorang kan berbeda-beda. Iya sih. Mungkin dia tahu sahabat-sahabatnya nggak akan bisa mengartikan apa yang diucapkan, nggak akan memahami apa yang diucapkan gitu. Jadi saat itu, setahu gue ya, itu sempat ada larangan untuk jangan ditulis. Makanya di situ banyak penghafal-penghafal. Jadi ketika mau pengajian atau ada pengkajian dikaji, ya para penghafal itu itu dituliskan atau dibukukan itu, kalau nggak salah pas zamannya sahabat ketiga deh. Bagus nih. Nanti terus komentarnya kalau kan kita nggak terlalu belajar agama Iya, Islam coba ya. deh. Coba deh. Coba terus komentar aja. Yang benar yang mana? Ada ini juga. Itu kalau soal menghafal itu cocok banget ya. Pas di perguruan padepokan padepokan kita ya. Kan guru kita juga berbicara, kita mendengarkan, ya kan? Dulu nggak boleh ditulis kan? Iya dulu nggak boleh tulis. Iya, itu. Jadi buku baru baru Dulu ingat tuh baru. iya, dulu tuh kita cuman yaudah kalau misalkan lu nggak denger ya rezeki lu sampai situ aja. Jangan ditulis tapi dihafal, coba diingat. Gitu. Rezeki yang ingat Iya. gitu. Tapi kan tetap aja kesini juga tulis juga. Dia bilang tulis, iya tulis apa yang mau lu pelajari, apa yang mau lu cari tahu kan gitu, apa yang mau kita cari tahu. Tapi di situ kan setelah berapa lama kita nulis, berapa bulan kita nulis, itu dia mengucapkan, Iya. nanti akan ada pembuktian. Dari buku-buku kalian akan ada perbedaan, Oh, iya. nggak ada yang sama. Ada beberapa yang sama tapi Ya nggak plek, Bang. Nggak mungkin plek, nggak plak ketiplak. nggak mungkin plek. Iya sih. Karena kan ada larangan jangan nyontek, Iya. nggak boleh nyalin. Lo harus hasil pikiran lo sendiri, Iya. hasil kesadaran kita sendiri, Itu pemahaman kita juga. hasil pemahaman kita sendiri. Benar. Apa yang diucapkan dari satu orang itu bisa jadi beda tuh ke 9 Ya. Itu dari kita doang aja ya. dari kita doang, Itu belum ke bawah ya. belum ke bawah-bawah. Dan sebenarnya kita menulis juga kan kalau kita menulis untuk arti yang sebenar-benarnya kadang susah juga ya. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa dong. Aku nanya terus itu maknanya bisa seluruh rautan katanya Iya, nggak cukup tintanya. tintanya. Makanya semua tulisan saya itu tapi lebih baik ya, lebih baik nih kalau ada setiap buku yang ditulis. Contohnya ada seorang novel yang masih hidup nulis buku, datang ke orang novelnya seharusnya ya. Ada yang tidak mengerti maksudnya. Sebenarnya nggak gitu juga, nggak harus gitu juga bisa, Bang. Oh, Kita cukup datang ke orang-orang yang memang mengerti mengerti bahasa dan nggak bisa satu orang, nggak cukup satu orang gitu. Kita harus ya ibaratnya kalau sekarang bahasanya riset, dia riset. observasi, Itu kesadaran juga dong. kesadaran dong, Iya sih. rumus kesadaran kan, Iya benar. identifikasi, analisa, membandingkan, baru memutuskan, oh maknanya ini, terapkan. Benar sih. Tuh, gue pernah dengar Sabrang ngomong gini, Mas Sabrang. Sebenarnya untuk pemaknaan Al-Quran atau pemaknaan kitab-kitab apapun, pemaknaan apapun lah, nggak usah kitab yang ada di dunia ini, bagusnya itu ya kita maknai sendiri, Iya sih. bukan pakai pemaknaan orang lain. Benar sih. Itu untuk pemaknaannya bisa dikulik sendiri ya, untuk menjelaskan agak panjang. Berarti tergantung individunya memaknainya apa ya. Dan lebih bagus dia sendiri yang memaknai karena itu Betul. buat kehidupan dia kan maksudnya kan. Betul, bukan berarti ketika lu sendiri nih baca kitab, udah gini, oh berarti artinya gini nih, nggak gitu. Lu harus tanya lagi ke siapa, lu Observasi ya. pastikan, ini maksud dari ayat ini apa, surat ini tuh mengartikan apa, Iya. ini kenapa begini. Nggak cuman lu baca, ambil, terapin, baca, ambil, terapin. Kita harus olah. Karena yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain itu kan akal, kesadaran. Kalau kita nggak menggunakan kesadaran, apa bedanya sama makhluk-makhluk lain selain manusia?
Kalau lu cuman baca kitab, melakukan semua aturan-aturan, malaikat bisa lebih jago, lebih patuh. Kita sholat ada bolongnya, kita puasa ada bolongnya, ada mokelnya, belok ke warteg, segala macam. Malaikat patuh. Apa bedanya? Kita belum jadi manusia kalau cuma berdasarkan patuh. Bahkan gue bisa bilang lebih patuh lagi iblis daripada malaikat. Oh iya, jelas. Coba kalau masalah misalkan kita ngambil dari patuh doang nih, cuman baca, oh gini, terapin, baca terapin. Tapi begitu ditanya maknanya, nggak tahu. Buat apa tuh? Ya kan cuman disuruh tiangnya agama begitu. Lah, nggak gitu doang dong. Masa gitu doang? Itu bukan berarti buruk, Iya. karena ajarannya bagus, aturan-aturannya bagus. Cuman akan lebih bagus lagi kalau misalkan ketika mempelajarinya itu benar-benar paham, Benar. itu dimaknai banget gitu, dimengerti banget gitu. Gimana caranya lu menerapkan ya Rahman ya Rahim? Kalau lu masih Dongkol, dendam. nggak bisa, lagi bulan puasa, ada warteg buka ditutup, gusur, nggak menghargai orang puasa. Lah, kan gak semuanya puasa. Dan itu bukan ujiannya kita juga nggak sih? Lah iya, Jawab itu masa kegoda cuman gara-gara warteg sama apa orek tempe. kayak nggak seru banget sih hidup kalau kalau nggak ada ujian. Itu. Kalau puasa nggak ada ujian, kalau semua sama kayaknya nggak seru kayaknya. Iya, Malah kalau kita, malah bahkan kalau kita puasa handphone, kita puasa makan, itu di saat orang-orang lagi nggak puasa. iya. Itu kan ujian kita Ini sebenarnya. kan udah banyak sebenarnya bang. Apa ya namanya pemuka agama bilang kayak bulan puasa itu sebenarnya latihan. Iya. Penerapan aslinya tuh di luar dari bulan puasa. Kenapa bulan puasa atau bulan Ramadan ini jadi spesial ya? Karena itu bulan Ramadan. Iya. Puasanya atau pahalanya dianggap 2 kali lipat atau berkali-kali lipat. Terus kalau yang pahalanya nggak berkali-kali lipat nih, nggak 2 kali lipat nggak dilakuin. Wah. Gitu. Terus ada yang bilang, kan kalau hari-hari biasa nggak ada terawih. Nah terawih itu kan tahajud. Penggantinya ada tuh tahajud. Salat malam, setelah Isya. Kalau tidak dimaknain, Ya, jadi cuma maknanya bulan itu aja, bulan Ramadan itu aja. itu cuma patuh doang. Iya, kena batu kan. Kayak kalau Lebih parah dari patuh. Bodoh amat ya, kita bilang ya. Iya. Ngarepin pahalanya doang udah. Iya. Ngarepin diskonan tuh, bukan diskonan lagi. 2 kali lipat tuh Iya. perkalian itu. Bukan Islam itu kenanya berkali-kali lipat kan. Coba taruh di alam bawah sadar ya. Semua bulan baik. Di semua bulan 2 kali lipat. Iya. Atau di semua bulan gak usah 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Itu kan enak ngeliatnya, kayak di pinggir jalan tuh ada orang ngasih-ngasih sembako, kayak nggak mampu. Tapi kalau udah zaman itu kayaknya kita udah deket ancur dah itu kiamat besar dah itu. Itu biar Udah aja masa lah. kemasan ya. Iya udah. Itu biar aja biar, Ya kan biar alam aja dulu. pemandangan-pemandangan bagi-bagi takjil tuh, fenomena-fenomena itu sedekah segala macam adanya di bulan Ramadan mau banyak banget tuh. Lu mau kemana? Ngelihat tukang parkir atau dikasih duit, kasih beras, kasih apa. Kalau hari-hari biasa tuh kayak jarang banget kan kalau bulan-bulan biasa tuh. Ya karena itu tadi nggak dikali masih hitung-hitungan dia. Rugi gua. Iya. Udah kayak bisnis. Iya. Udah kayak bisnis. Kayak dihitung sama yang di atas ya. Iya. Tapi kalau seorang memaknai suatu ajaran atau suatu agama yang udah ada peraturan-peraturan, mereka memaknai benar-benar kayak lo tadi tuh, Ian. Itu cocok banget tuh. Terus itu harusnya diterapkan di umat-umat Islam ya, seharusnya ya, kalau seandainya itu. Tapi kan sebenarnya kalau itu diterapkan sama umat Islam itu kan, tuh dunia udah sebenarnya, kalau udah orang semua udah baik semua kan kayaknya udah nggak seimbang juga dunia itu. Ya kan
orang baik sama orang berkesadaran beda. iya. Kalau semuanya udah berkesadaran, baru tuh. Iya dong, gini. Kan ada tuh podcast yang bagus tuh pas bulan puasa tuh, apa? Yang dibawain sama Habib Jafar, Login. Login tuh. Itu kan Login. menggandeng atau berusaha untuk menimbulkan toleransi yang Toleransi. luar biasa kan. Iya. Itu kan udah ada di Al-Quran loh. Kuciptakan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal. Iya. Lah kenapa begitu? Karena di tiap bangsa dan di tiap suku ini ada ajaran-ajaran macam-macam. Lu kenali, lu cari tahu. Oh ternyata kalau di sini bahasanya gini, di gua gini, sama toh. Iya. Nanti kan hilang tuh yang musuh-musuhan tuh. Kayak kok dia gitu sih, kok dia gitu sih. Ya lu jangan gitu, lu kayak gitu karena lu belum tahu. Iya. Jangan ngebawa orang-orang lain yang nggak tahu juga buat musuhin itu. Lu menyebar kebodohan itu, menyebar ketidaktahuan. Toleransi itu bagus ya. Nah, tapi kalau bisa jangan diterapkan di agama doang ya, di suku juga harus diterapkan ya. Iya. Nah, adat istiadat tempat ya kan, toleransi adat istiadat tempat jangan gue mah nggak gini. Maksudnya itu kan suku kan, kita namanya toleransi kan tadi beragama, toleransi agama, ini toleransi suku juga, ras ya kan. Itu juga ras masuk ya agama ya. Ini suku, toleransi suku itu juga harus ada adat istiadat tempat di mana apa langit dipijak di situ langit dijunjung Dan bumi dipijak. bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu kan sebenarnya peribahasa itu untuk kita supaya harus adat istiadat tempat harus dihormati bahasanya kan, jangan sembarangan juga. Kalau udah adat istiadat tempat ya udah taatnya aja. Nanti untuk memaknainya ya nanti aja. Kalau seandainya mau maknai sendiri silakan. Gitu Iya, aja. tanya langsung gitu kan Iya, bisa. Iya kan ada kepala sukunya atau Iya, apa. ada orangnya lah itu warga situ. Itu kenapa gitu ya? Itu kenapa gini ya? Ya kalau nggak tahu ya cari yang paling mengerti udah. Tinggal sesepuhnya aja udah. Simpelnya seperti itu. Nah ini terus sih. Kalau sebenarnya Iya dong. Kan apa ya? Kalau dari sudut pandang gue ya, manusia itu yang membedakan kan akal toh. iya. Itu kesadaran. Itu tadi lu cuman ngikut-ngikut, nggak pakai kesadaran, nggak menggunakan akal, semana? Dan kita menerapkan rumus kesadaran kan kayak kemarin tuh citra rasa kasa atau gitu cakra. Sebenarnya itu ada di Hindu ya sebenarnya. Sebenarnya ada di Hindu tapi bahasanya mungkin beda. Nah kita menerapkan itu bukan kita menerapkan dari segi Hindunya ya. Kan kita itu pakai bahasa yang tujuh titik cakra dengan bahasa Indonesia. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dan cipta rasa kasa ini kan sebenarnya tanpa kita tahu ini sebenarnya ajaran tantra loh. Iya. Ini yang kita ngomong kayak gini ujungnya apa? Ini ajaran tantra loh. Anggaplah gue Hindu. Cipta itu Brahma, rasa itu Wisnu, karsa itu Siwa. Gitu. Anggaplah gue Kristen. Aduh. Iya toh. Bapa, Roh Kudus, Putra. Si fisik, karsa tubuh putranya, Roh Kudus rasa, Bapa cipta. Iya. Gitu. Anggaplah gue Islam. Cipta itu Tuhan, Allah, rasa itu Nur Muhammad, karsa itu Muhammadnya, fisiknya. Apa bedanya? Nanti lu bilang cocok logi lu. Biarin. Ya gitu nanti apa ya itu penolakan. Penolakan sih, benar sih. Dia nggak bisa menolak apa-apa lagi, penolakannya cocok logi tuh. Karena kalau orang cocok logi itu sebenarnya pemaknaan loh. Orang-orang yang cocok logi setahu gue ya, itu ada pemaknaan mereka yang seharusnya kenapa lu main blog sih? Iya sih. Open aja sih. Maksudnya lalu kalau open juga lu nggak bakal murtad kok. Nanti udah dengerin dulu, pahamin dulu. Nanti lu pelajarannya nanti juga nggak apa-apa. Maknanya nanti juga nggak apa-apa. Bukan berarti lu nggak mesti denger orang-orang yang selain dari agama lu. Yang benar kata lu. Kan di kitab itu ditulis kita diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Itu udah jelas tuh.
apa sih saling mengenal itu apa? Ya, ada pasti ada suku yang mana beda sama kita. Tanya penerapannya apa sih? Kenapa sih kayak gini? Kan kita ada mulut untuk berbicara nih, sosial. Dia kenapa nggak lakuin itu? Dan kayak di login kan tuh sebenarnya oh sama kok di kita juga Iya. ada. Oh itu sama kok di kita juga ada. Di agama ini ada, di kita ada. Nah itu kan udah apa Hmm. itu mau cocok lagi bilangnya ya kan? Coba soal agama. Ya kalau mau cocok lagi tuh gimana soal penyerapan cara ritual yang tadi kita bahas lah, dari puasa udah ada dari ajaran apa Iya. tuh. Terus sedekah, bahkan sedekah di bangsa kita lebih banyak tuh, ada sedekah bumi, Oh iya banyak banget. ada sedekah kepada sesama manusia, Hmm. ada yang sedekah ke alam dari sedekah bumi gitu-gitu. Itu persembahan aja juga ya kita ngomong persembahan juga kan masuk ke agama juga kan itu ajaran juga tuh. Nah persembahan pertama kan itu kan sebenarnya si Habil sama Qabil tuh. Itu kan persembahan pertama tuh. Iya, kalau di dalam Islam, Hah? di dalam ajaran Islam, Iya. Nabil Qabil. Ini kalau dalam animisme ada yang manusia. Masih ya. Ah, ah. Oh, Cuma kan itu penyerapan lagi kan, berdasarkan penyerapan. kesadaran kan. Iya. Kenapa harus manusia? Apa nggak bisa diganti dengan yang lain? Contoh Nabi Ibrahim gak sih? Lu melihat Nabi Ibrahim waktu itu dia punya anak, akhirnya punya anak mau dipotong tapi akhirnya diganti kambing Mm-mm. atau domba ya, gue nggak tahu dah. Itu kan suatu simbolik tuh. Tuh. Dia ngerasa aku lebih lebih mementingkan, maksudnya lebih percaya sama Tuhan ya kan. Dia lebih menyayangi Eh, Tuhan daripada anaknya misalnya. ya, Kalau mengikuti perintah Tuhan, lebih mengikuti patuh pada patuh Tuhan, perintah Tuhan, untuk tapi akhirnya kepatuhan. ujungnya apa? Domba kan ya Iya, kan? diganti domba. Diganti domba. Itu kan sebenarnya kalau kalian pikir-pikir ya, itu sebenarnya simbolik juga sih kalau menurut gue ya. Sebenarnya bahasanya mungkin dia menceritakan seperti itu. Mm-mm. Gue juga bisa lo ngorbanin anak gue demi Tuhan, misalnya seperti itu kan. Tapi kan aplikasi dia kan ternyata kurban aja nggak apa-apa kan. Dia ngeliat ke belakang juga dong, nggak mungkin yang ngeliat ke belakang. Yang belakang kan udah yang pertama tuh, yang ada domba sama apa hasil tanam lah, Mm-mm. hasil panen ya. Itu kan Habil Kabil. Ya Menggunakan hasil-hasil pertanian. tanian sama itu. Kalau satunya peternakan, ternak. Iya Satu ternak, hewan kurban. hewan kurban. Satu kayak biri-biri gitu ya. Iya sebutnya. bahasa bibit itu tumbuhan juga kayak bisa kayak buah-buahan lah, rasanya buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, kenapa di Nusantara ada kayak kembangnya, ada buahnya, ada apanya, itu kan simbolik, ada arti-artinya. Ya coba dicari tahu dulu. Jangan langsung bilang itu untuk, oh, itu pasti buat jin tuh, oh, itu pasti buat penunggu ini tuh. Nggak begitu, kawanku. Benar. Itu ada artinya semua. Lebih baik tanya langsung, jangan mengira-ngira, jangan berpikir negatif sama sesuatu yang tidak kita tahu. Belajar untuk mempelajari sesuatu itu dengan kesadaran, ya. Tapi udah kesini gue udah percaya tuh sama netizen Indonesia nih. Ini gue yakin karena apa? Mereka itu udah pintar-pintar loh. Mereka udah cerdas-cerdas ya kan. Mereka mereka aja menertawakan ada apa namanya? Ada tokoh agama yang menghancurkan patung Iron Man, ya kan? Ya katanya takut umatnya menyembah patung itu, ya. Netizen lihat komen-komenannya, lihat. Hanya orang-orang bodoh yang menyembah patung Iron Man, ya kan? Yang bodoh kan tokoh agama itu sendiri. Yang tadi ya maksud gue ya, si tokoh agama yang menghancurkan patung Iron Man itu yang dia bilang nanti takut umat-umatnya menyembah patung Iron Man. Ujungnya sebenarnya dia yang bodoh kalau menurut gua. Akhirnya kayak gitu kan netizen udah cerdas nih sekarang. Oh, mereka udah tahu lah kayak gitu yang bodoh yang mana, yang cerdas yang mana. Tapi emang label kita nggak, label kita Gian. Label kita apa sih? Kan gue bilang kemarin juga. Kalau kita subscriber kita, dia kan ngeliatnya visualnya ya. Subscriber kita berapa nih? Kalau masih kecil, itu kita masih belum bisa dibilang worth it sama anak-anak zaman sekarang ya kan. Mungkin dia ngeliatnya patokan dia mereka itu berapa follower kita, berapa view kita, ya kan? Seperti itu. Ya, Wajar, wajar, wajar. wajar. Nah ini jadi
kalian udah tahu, jadi kita bahasnya mungkin agak lebar ya tentang agama dan ajaran dan agama ya. Tapi intinya yang kita ngomongin itu bahwa ajaran luhur Indonesia itu sebenarnya menurut gua itu salah satu yang tertua di dunia sih, Sajian Tantra itu. Contohnya kita bisa lihat di Gunung Padang aja deh, itu di Cianjur. Kalian bisa lihat sendiri dah. Kalian yang meneliti itu siapa? Dokter Dani Gilman kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Itu kan kisarannya, dia bilang aja kisarannya sekitar 10.000 atau 16.000 tahun ya. Bayangin itu, sejauh itu, sepurba itu sudah membuat candi ya, bahasanya candi, Bangunan, bangunan atau bangunan yang bangunan bahasanya keagamaan sih. bangunan keagamaan kan yang seperti piramida. Nah, coba deh kalian pikir ya, netizen Indonesia yang cerdas-cerdas ini ya. Gue yakin kalian pasti udah paham dah. Ya, kalau nggak gini aja, coba dicari tahu atau dilogikakan. Kenapa kok di Nusantara atau di Indonesia ini candi-candi yang ditemukan atau prasasti-prasasti yang ditemukan itu hanya soal tempat peribadahan, bukan soal tempat atau ibu kota atau si Istana. pemerintahan ya istananya, tapi lebih ke keagamaannya. Coba dicari tahu secara logika. Logika ya. Ayo dicari tahu secara logika, ayo. Gitu. Ini salah satu kunci jawabannya lah. Itu kan membuktikan bahwa leluhur kita memang pengen menurunkan ajaran, Iya, intinya itu ya. mewariskan ajaran, Iya, betul sih. ajaran yang memang sudah dipakai oleh mereka gitu. Jadi sampai sini aja kalau kayak gini. Ya. Udah terlalu panjang. Panjang, banyak yang ini juga kayaknya gacor-gacor. Iya. Ya. Jadi disclaimer ya, semua yang kita omongin ini ada pemahaman-pemahaman yang kita tuangkan di video ini ya. Bukan bermaksud untuk kalian untuk ngikutin apa yang kita omongin. Tapi ini hanya disclaimer pemahaman-pemahaman kita berdua ya, Dian. Pemahaman kita apa, sudut pandang kita yang udah kita pelajari. Jadi buat semua yang nonton sampai sekarang, thank you ya, keren kalian. Buat semua yang suka video ini bisa like video ini, yang nggak suka bisa dislike. Dan kalau video ini bermanfaat untuk kalian semua, tolong bisa share videonya. Dan jangan lupa subscribe video ini. Dan gua sebagai Arya Dwira dan saudara gua Dian Wirabimantara mengucapkan Rahayu.